selamat sore. Selamat sore. Para pemirsa, selamat datang di Jakarta bagian Kemang. Ini adalah podcast saya bersama teman saya dari SMP, Bapak Muhammad Dias Permana. Penggemar Liverpool yang akhirnya menjadi saksi juara setelah 30 tahun menanti dengan begitu banyak kejadian yang tidak mengenakan. Oke, kita mulai dengan pembicaraan bola ya. Karena bola kan lagi hot mulai. Karena kan kau sempat ingin melarikan diri bersama aku kan, bikin liga baru, meskipun akhirnya mundur. Ya. Roma kan nggak diajak. Hah? Roma kan nggak diajak. Iya, memang kalian itu program orang-orang WWE kapitalis. Iya. Kita ini tim sejati. Ada hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sejarah, tradisi. Ya sebenarnya pemain bola ini kan lagi rame ya, lagi banyak yang menjadi isu yang hangat, tapi ya karena terlalu cepat dikeluarin jadi terlalu cepat jatuhnya juga gitu. Tapi memang satu yang pasti ini adalah memang UEFA ini FIFA dan UEFA ini sangat tidak mau kehilangan uang. Iya, mereka gerombolan setan-setan mata duitan. ISL dibubarkan tapi ada format baru di Liga Champions, 36 tim, makin banyak pertandingan, makin banyak duit. Oke Bung Dias, tapi setahu kamu kan baru-baru kan jadi penggemar Liverpool? Enggak dong. Kayak waktu kita Waktu kenalan. SMP, iya. Iya kan? Iya. Tapi sebelum kita kenal kok sudah jadi Juventini. Betul. Karena kenal bola pertama itu Serie A. Iya kan, 90 kan Serie A kan. Sebelum kita kenalan aku sudah jadi Romanisti. Nah, karena dulu waktu kita kecil itu kan 90-an Serie A yang paling mendominasi ya. Betul. Jadi dulu aku tuh punya kayak poster isinya tuh Del Piero. Iya, gambar-gambar pemain tim-tim gitu loh. Iya. Termasuk Roma zamannya Del Vecchio, Aldair, Totti, Cafu, Zebina, Samuel. Era-era yang begitu Ya, indah. era-era Kenapa tidak datang lagi? Ini berarti udah 20 tahun ya sejak terakhir juara ya? Iya. Kayaknya sih nanti 2 kali lipatnya setelah ini, 40 tahun, 60 tahun. Jadi aku umur 50 tahun ya baru studi itu. Kalau kejadian gitu, kalau enggak ya. Oke, tadi kata banyak duka menjadi seorang supporter Liverpool. Iya benar. Bagaimana? Kan Anda kan menjadi seorang fans Liverpool karena waktu itu mengalahkan Milan lewat adu penalti. Iya. Bukankah itu momen yang indah? Jadi dengan skuad sampah yang berisi Jimmy Traore bisa menjadi juara Liga Champions. Betul. Digorbiskan. Iya kan? Iya. Milan Baros, Gabriel Cisse, Eric Kiwal. Jadi saya kasih pengantar dulu ya. Jadi kecil memang penggemar Juve. Karena simply karena ketika itu mungkin Juve yang paling sering juara lah. Ya Green Hunter lah. Nah, habis itu SMP kan mulai zaman-zaman kita pengen cari yang baru lah ya, jangan yang mainstream lah. Nah, ketika itu lagi panas-panasnya Liga Champions 2004-2005, ketika itu Liverpool underdog kan. Underdog gak diunggulkan di final, ketinggalan 3-0 di babak pertama, bisa disamain di babak kedua, menang adu penalti dengan gaya joget Jesse Gudek. Nah, akhirnya mulai suka ketika itu, karena ya inilah ya lihat tim gak diunggulkan bisa juara. Nah, gak banyak yang dukung ketika itu, masih belum tahu kalau Liverpool tuh base fan-nya juga lumayan gede. Ya udah Liverpool. Ya udah. Setelah itu jadi fans Liverpool dan akhirnya sampai sekarang mengalami masa-masa pasang surut menjadi seorang fans Liverpool. Anda tidak ingat kan? Dembaba. Ingat tidak Anda Dembaba? Dosa yang Anda sebabkan kepada kapten kami. Loh bukan. Dia kepleset sendiri. Dosa siapa? Itu passingnya siapa ya yang bikin si Jared kepleset itu passingnya siapa? Passing pemain Liverpool Iya, juga. maksudnya siapa ya? Lupa. Aku juga lupa. Steve Gerrard. Seenggaknya itu ada beberapa momen. Sony fucking asli. Ada beberapa momen kayaknya Liverpool tuh mau dikutuk, nggak pernah juara. Yang pertama itu kalau nggak salah 2008-2009. Ya, yang juara kan? Yang MU jadi juara. Ya, padahal mengalahkan MU kan 4-1. Iya, 4-1 di kandang MU. Di kandang MU di Old Trafford waktu itu. Itu kan paruh pertama sampai
pertengahan paruh kedua udah kayak benar-benar dipelukkan di Liverpool. Iya, dan Tapi skuadnya memang bagus kan. bagus. Aurelio, Dikay, Kalau ada Alonso, Mascherano dan lain-lain. iya, Reina. Tapi nggak tahu kenapa turun pertengahan paruh kedua kan. Iya. Akhirnya MU juara. Terus yang kedua ya itu tadi kepleset. Kamu nggak ingin membicarakan era Suramu bersama Roy Hodgson? Nah, Apa itu. tuh era-era sampah? Nah itu kan emang era Dark Ages ya. Iya, Kalau iya. ini tuh benar-benar era yang kayaknya udah deket banget juara tapi dikutuk gitu. Oh, kepleset. Kepleset. Kali itu gara-gara kapten kepleset. Ya. Terus habis itu momen Loris Karius. Oh iya. Ya. Bagus sepanjang musim tiba-tiba di final gerotak disenggol disikut Ramos atau gimana akhirnya jadi gitulah. Dia termasuk zaman-zaman tahun 2010 sampai 2013. Iya. Dark Ages. Anda tidak akan menemukan tim yang isi itu adalah David Enggol, ya, Emiliano Insua, Suaya ya. Lalu Lukas kan masih ada. Lukas lumayan. kipernya ex Roma, Doni. Oh iya, Iya, bener. Malah ya? Bener. Iya. Tapi ada Reina. Ada Doni. Reina masih ada kalau salah. Ada cuman kayak pelapisnya ada Doni gitu. Iya iya, Alexander Doni. Jay Spearing, Iya, Jay Spirit. Charlie Adam. Iya, Tanda Anda. Dibeli dari Blackpool nggak salah. Ya Blackpool. Karena waktu itu Blackpool ngalahin Liverpool kan. Anda tidak akan menemukan tim zaman sekarang yang juara champion 2 tahun lalu. Timnya seperti itu. Gopin Sua ya. Tapi maksudnya kalau saya menyebutkan kalau saya adalah penggemar tim sejati kan nggak ada apa-apanya dibanding teman saya sebelah ini. Tapi kalau bagi kamu zaman paling suram jadi fans Roma itu kapan? Di tahun ini, Bro. Ya, tahun ini kan mendingan lah. Loh, Bro, nggak gitu, Bro. AS Roma adalah pertama kalinya aku tahu dalam 1 tahun kompetisi itu bisa kalah diskualifikasi 2 kali gara-gara mismanagement pemain. Kapan? Di tahun ini. Oh iya. Iya. Gara-gara salah registrasi pemain 2 kali kalah 3-0. Oh iya, kayaknya pernah ya dia. Iya, tahun ini 2 kali. Maksudnya kalau cuma sekali dalam setahun itu wajar. Real Madrid kan kena Ya. berapa tahun lalu Iya. waktu masukin pemain siapa pemain Iya. Ukraina tuh. Pernah. Tapi itu setahun tuh bisa 2 kali gara-gara salah administrasi bisa kalah itu baru tahun ini. Memalukan. Tapi harusnya secara permainan nggak terlalu buruk lah musim ini. Ya, Maksudnya ini entah karena memang Roma sudah mulai masuk ke fase Arsenal yang sudah mulai bergeser dari top 4, top 6, top 10. iya, Sekarang Arsenal Roma peringkat kan 9. peringkat berapa sekarang? Nggak tahu. Sebenarnya secara jujur kayak 5 atau gila banget. Oh gitu? Iya. Jadi kayak baca berita tuh yang kayak apakah Roma akan disalib oleh Sassuolo. Aku baca headline beritanya saja aku Sassuolo babak ini gimana? Aku baca beritanya sudah kayak berasa apa yang salah gitu kan. Yang salah itu nggak tahu. Padahal dari awal musim kita sudah sukses mantatin Lazio. Kenapa tiba-tiba aku tidak mengerti kapan? Kenapa tiba-tiba elang itu sudah ada di atas? Apa salahku? Makanya ini luar biasa ya. Mendukung sampai ke fase-fase nggak jelas seperti ini luar biasa. Aku pernah loh ngobrol sama mamaku kan. Mamaku ngerti nggak ngerti bola, sama sekali nggak ngerti bola. Tapi waktu itu aku bilang, Ma, aku yang bayar. Aku mau cetak jersey Roma untuk kita sekeluarga, untuk foto bareng. Karena aku menjadi fans Roma tuh karena kakak perempuanku. Mamaku nggak ngerti bola, dia cuma nanya, memang Roma ini bagusnya apa? Aku jawab nggak ada. Roma tuh bagusnya cuma satu. Dia memasok biskuit-biskuit di Indonesia. Biskuit Alisson, biskuit Enggak Salah. biskuit Roma dong. Nggak tahu ya, kayak setiap kali ngeliat Roma tuh selalu Iya, ada. Roma tuh mirip sama Arsenal. Selain tadi dia bergeser dari kelompok tim besar ke tim menengah karena ke tim mediocre gitu kan. Yang kedua adalah bedanya adalah semua pemain Roma yang dijual ke tim lain, tim besar itu sukses rata-rata. Siapa? Alisson. Tapi ada juga yang gagal ya, Raja Nenggolan ya. Yang gue bisa gagal. Hah? Gagal. Hitungannya Inter gagal ya? Iya. Dia cuma 1 musim di Inter, nggak menang apa-apa, lalu kan dipinjamkan.
Sebenarnya Roma tuh kalau pemain-pemainnya nggak dijual tuh lumayan loh timnya. Iya. Di depan Zico, Salah, siapa lagi? Apa lagi? Utangannya ada Pjanic, ada Strootman. Iya ya. Pjanic ya, kenapa dijual ke Juve? Sekarang jadi sampah di Barcelona kan, nggak pernah dimainin. Itu tapi Barcelona tuh kan katanya klub dengan utang terbesar ya. 1,7 bilion lebih. Iya, iya. Karena- Dia utangnya besar mah nggak tahu apakah di Barcelona apa enggak ya. Hah? Dia tuh utangnya Tahu paling besar. Paling besar. Dan orang klub-klub Spanyol itu kan nggak punya, apalagi Madrid, Barcelona itu kan nggak punya kayak bilioner kayak Abramovich gitu kan. Mereka kan sosios gitu kan, sistemnya agak beda. Barcelona dong. Madrid kan enggak. Madrid kan tetap dari PS ya kan yang kasih dulu. Iya, tapi kan Perez itu bukan pemilik Madrid, dia presiden Madrid. Maksudnya katakan aku jadi presiden Indonesia dan aku nyumbang uang pribadi buat Republik kan boleh. Madrid itu bukan punya Perez gitu. Dan Sebagai makanya- penggemar Liverpool tuh kita nggak relate dengan manajemen tim yang terlalu royal seperti Chelsea gitu ya, yang tidak memperhitungkan gaji pemain berapa, fee transfer berapa. Pokoknya kalau Abramovich pengen beli pemain ya udah beli pemain. tapi Chelsea Henry itu tidak pernah seperti itu. Hah? Henry tidak pernah seperti itu. Tapi Chelsea itu lumayan lah. Tapi Chelsea itu katanya aku dengar dari mulai Abramovich take over 2003 Ya. sampai sekarang itu katanya dia baru untung sekian puluh juta euro. Oh ya. Serius, saya pernah dengar gitu ya, tapi nggak tahu itu berapa. Tapi dibandingkan PSG, dibandingkan Man City itu Chelsea itu paling bagus loh keuangannya. Iya, Paling prudent loh. Maksudnya mungkin sekarang udah dalam Di antara fase yang orang lebih- gila kita yang paling waras gitu loh. Ya karena dia udah dia duluan, terus sekarang udah lebih terkontrol lah. Kalau City PSG kan emang ambisi ownernya tuh pengen fame gitu kan. Dia nggak memperhitungkan untung rugi. Ya. Tapi juara Liga Champions siapa nih musim ini kira-kira? Ya, Saya Chelsea. masih sakit hati dengan tersingkir dengan Madrid. Jadi Chelsea. Kayaknya City sih. Saya excited. City atau Madrid? Saya excited soalnya ini pertama kalinya Chelsea ketemu Madrid. Terus? Belum pernah sama sekali. Memang tim tidak punya histori di Eropa tuh seperti ini. Liverpool kan jarang ketemu Barcelona, cuman sekali itu aja. Iya. Iya kan? Tapi sekali akan Dua kali dalam dalam sepanjang masa. dua kali, sekali waktu membalikan keadaan, sekali waktu main golf. Oh iya 2 kali. Dua kali kan Iya, dalam iya. rentang waktu berapa? 15 Iya. tahun. Waktu ini kan apa yang zamannya Mas Ronaldinho, Iya. terus yang golin Bellamy kan. Ya, Gianluca Sabrota. Ya, nggak usah Liverpoolnya yang golin Bellamy dan gitu. Iya, iya. Barcelona kan masih ada Sabrota sama Nidan Turam. Ya. 2006 2007 kan ini. Iya, sekitar itu. Ya, gimana cerita Chelsea itu jarang loh, nggak pernah ketemu Madrid, nggak pernah, setahu malah nggak pernah. Sejak aku jadi fans Chelsea tidak pernah sekalipun ketemu Madrid di Liga Champions. Ya. Fase grup pun tidak. Chelsea itu punya peluang sebagai underdog, tapi ya kalau bicara ya yang paling besar kemungkinannya lolos juara sih aku antara City ke Madrid sih. City itu dia musim itu pertaruhan gitu loh. Dia selama ini Liga Champions nggak pernah lolos dari perempat final kan. Iya. Sekarang udah lolos, tinggal Selesai. 2 kali pertandingan, 3 kali pertandingan sampai juara. Udah ini pertaruhannya di sini. Kalau Madrid itu karena dia emang udah kayak punya mental sendiri gitu loh di Eropa. Menghadapi Liverpool dengan nggak ada back sama sekali luar biasa kan itu. Menggunakan Eder Meskipun Militao. Liverpool bodoh sekali mesti bodoh. Bagaimana? Lampiaskan pada penonton. Semua itu karena Jordan Pickford. Kenapa dia? Ya kan dia bikin Virgil van Dijk. Oh, Kan orang tuh banyak yang ngomong Van Dijk yang cedera tapi kok apa maksudnya Liverpool goblok tapi nyalain Van Dijk cedera gitu kan. Itu kan nggak nyambung karena mereka bilangnya yang sekarang bapuk itu kan penyerangnya gitu kan. Tapi maksudnya itu jadi satu trigger gitu loh. Cedera dengan kejadian yang bikin cedera yang sangat memalukan itu, nggak dikasih kartu, nggak dikasih apa oleh dalam di derby first kota gitu kan. Setelah itu kan langsung kayak jadi bola salju.
Kan ada teorinya kan kalau Jurgen Klopp itu kan suka bikin burnout squadnya kan. Dia seperti Mourinho tapi lebih parah lagi. Dia itu tipikalnya itu susah mengotak-ngatik, dia tuh gak mau ngotak-ngatik tim inti. Jadi meskipun tim pemain intinya itu gak perform, dia kayak Trio Firmansyah kan gak perform kan. Dia itu jarang banget mau ngotak-ngatik. Diogo Jota main. Ya sekarang karena mulai apa namanya udah beberapa ini baru mulai main gitu kan. Tapi kan misalnya dari 11 pemain inti ya bisa dibilang 8 sampai 9 pemain kalau nggak cedera ya. Ya itu aja. Alisson, Van Dijk, Gomez, Robertson, Arnold, Wijnaldum, Henderson, Fabinho, Firmansyah. Oh, kita tuh cadangan ya. Kita tuh sampah. Kami ditipu oleh RB Leipzig 60 juta euro, dicicil selama 2 musim, hanya menjadi pasien BPJS. Dan sekarang mau beli lagi pemain Leipzig yang baru yang juga cederaan, Konate. Gak habis pikir. Soalnya Dayot Upamecano udah duluan diambil Bayern Munchen. Tapi jadi ya, nggak jadi kan? Udah, confirm. Alaba kan maksudnya ke Madrid Iya. Bosman. Maksudnya kan kita udah ada kabak gitu loh. Kapan? Ya kabak kan lumayan. Ya oke lah. Maksudnya untuk pemain pinjaman Iya. belum dipermanenkan lumayan. Bahkan Nathaniel Phillips pun untuk pemain yang tidak diekspektasikan tuh lumayan. Gitu. Kevin Phillips. Sekarang belum. Oke lah, kalau bilang indeksnya Bapong ya. Sekarang Liverpool memang lagi down, tapi pernah nggak sekarang Liverpool kebobolan 3 kali, 2 kali, ya Pak, 4 kali? Chelsea aja dibantai sama West Brom. Iya. Tapi kemarin bisa menang lawan West Ham. Iya. Padahal ada Lingardinho. Lingard. Habis itu kalau pemain Liverpool menang lawan Newcastle, kalau nggak kebobolan di menit akhir, terus Chelsea sama West Ham seri, wah itu sangat menguntungkan kita. Tapi nggak apa, Chelsea kan emang lagi fase-fase bulan madu, pelatih baru, performa meningkat, tapi habis itu kan ya gini-gini lagi, turun lagi. Ya gitu lah. Jadi Anda seberapa optimis dengan Chelsea musim ini? Liga bisa masuk kota besar nggak dia? 4 besar. Iya. Masuklah. Bisa ya? Masuklah. Oke, Liga Champion? Juara lah. Juara. Sama kali sih yang masih Kenapa? yang masih tersisa apa? FA ya? FA masih terus? Iya. Iya. Lawan Leicester ya? Iya, babak final. Jadi mengulang sejarah di Matteo. Double winner Liga Champions dan Piala FA. Setelah itu dipecat Anda Tuchel. Dipecat seperti Matteo Anda. Tapi nggak apa-apa lah kalau misalnya Chelsea juara Champions nggak apa-apa. Masih 2 kali kan, masih jauh lah. Kalau Madrid yang juara 14 kali, makin jauh sama kita nanti. City lawan PSG juga kayak pertama kali ya. Lupa. Ya kan mereka tim tanpa tradisi kan. Tapi ini menarik nih. Kenapa? City tadi kan City pertaruhan ya. PSG ya Lebih itu. pertaruhan lagi. Iya kan. Lebih sinting lagi kan. Musim lalu udah hampir juara. Oh. Sekarang masuk semifinal ngalahin juara sebelumnya kan. Iya, ngalahin Bayern. Iya. Bayern tapi ya nggak ada Lewandowski, wajar kalah. Mereka nggak punya striker, nggak punya satu itu aja. Choupo-Moting. Eric Choupo-Moting, pemain yang sangat paham kapan harus pindah klub besar. Iya kan? Iya, dari Iya, PSG ke Bayern. goncang juara terus tuh. Iya, iya. Ada ya. Aku juga pengen loh. Kalau aku Michael Owen kan pernah diwawancara. Lebih senang mana di MU atau Stoke City? Saya lebih senang saya angkat kaki main 10-15 menit terus angkat juara di akhir musim daripada saya mesti kejar-kejar bola peringkat 10. Itu pesan buat semua pemain Roma ya. Mending Anda pindah ke tim lain yang mampu menjanjikan kesejahteraan lebih daripada harus bertahan di tim itu. Tidak, Anda harus setia sampai mati. Lihat contoh Totti sampai hampir Lihat 40 contoh Totti, tahun. di habis manis sepah dibuang oleh manajemen Roma. Yang penting setia, jangan banyak omong, jangan banyak pikir. Ya, Bela saja Panji Serigala itu sampai titik darah penghabisanmu. ya.
Ya udah, terakhir apa? Berarti kamu optimis ya musim ini bisa double winner ya sama Jadi meskipun tidak ada yang dipertaruhkan ya, tapi aku anggaplah dalam tanda kutip aku bilang Chelsea lawan PSG ya. di final Nah, kamu bilang Madrid lawan City. City. Ya Madrid City itu Madrid PSG lah. Pokoknya Madrid lebih masuk. Kenapa kamu kok begitu berpikirnya? Ya berkaca dari lawan Liverpool sebenarnya. Kan sebenarnya lawan Liverpool itu sama-sama pincang dua-duanya. Bahkan lebih pincang Madrid. Lebih pinjam Madrid? Gak ada Varane, gak ada Ramos, Iya. Gak ada kapten. gak ada Carvajal sama apa Vasquez tuh siapa tuh. Pokoknya back inti itu gak ada semua gitu. Tapi masih bisa nahan imbang. Bahkan di leg pertama masih bisa menang lewat Vinicius Iya. kurang ajar itu. Ya masalah mental gitu. Jadi kalau misalnya mereka udah bisa pasang mental yang tepat ya luar biasa. Ya susah sih. Saya ya 50-50 cuma kan kalau Liga Champions kan masalah ini ya, masalah mental juga berpengaruh gitu. Kalau saya sebagai fans Liverpool sudah hopeless musim ini. Bahkan kalau perlu nggak masuk Europa League juga nggak apa-apa. Jadi lebih baik best case-nya masuk Liga Champions 4 besar. Kalau enggak, nggak usah sekalian, nggak usah di Europa League. Nggak level Europa League. Apa yang diperlakukan gitu? Hadiahnya cuma sepersekian dari Champions Lo League. Chelsea udah 2 kali lo juara Europa League. Lalu apa? Apa dikenang oleh orang-orang? Hah? Dikenang oleh orang-orang? Dikenal nggak? Rafael Benitez sekali, Mauricio Sarri Itu sekali, penggemar Chelsea doang yang mengenang. mengalahkan Benfica sekali dan mengalahkan. Musim 2019 dia juara ngalahin siapa? Hah? Kan terakhir 2019 kan? Iya, yang ngalahin Arsenal. Main Arsenal, nggak heran. Semua juga bisa. Semua juga bisa. Kemarin juga Liverpool lagi cepat tapi menang 3-0 lawan. Benar kan? Benar. Iya, Bahkan ada agen Giroud kan di sini. Ada agen Giroud. Iya, sebetulnya kayak Tuhan tuh baik dan adil ya. Setiap kali kita sedih itu selalu ada Arsenal gitu. Ya. Ya, meskipun kita rendah tapi ada yang lebih rendah lagi gitu. Meskipun kita compang-camping dan tidak jelas tetap saja ada Arsenal gitu. Tapi nggak tahu sih lebih buruk Arsenal apa Roma sebenarnya. Tapi Roma masih di Europa League ya musim ini. Hah? Ngalahin Ajax maksudnya. Iya, iya. Tim Italia terakhir di kejuaraan Eropa. Terakhir dan akan segera tersingkir setelah ini. Lo kok begitu? Apa-apa kan prediksi. Ajax menang lah. Kan ini apa? Lo kan udah menang lawan Ajax terakhir kemarin. Hah? Roma kan menang lawan Ajax kan. Aha. Semifinalnya sih sama Villarreal. Oh iya, sekarang lawan MU. MU itu tim murah. Arsenal, MU sama Villarreal. Iya, gampang. MU tidak ada apa-apanya dibandingkan Roma. MU itu sumpah musim ini hoki banget tadi. Itu oleh Gunnar Solskjaer. Enggak maksudnya orang dia kan musim ini benar-benar konsisten kan. Maksudnya Iya, peringkat menang, 2. peringkat 2 terus karena pertama makanya itu benar-benar apa ya bukan ya kalau pendapat fans Liverpool ya hoki lah ngomong gitu. Enggak ada yang cedera. Ya kan ngandalin taktik individu aja, skill individu aja tuh. MU. Tapi ya rezeki musim ini. Oleh Gunnar Solskjaer tuh ketika pertama kali masuk, sebenarnya aku lebih optimis sama Lampard loh. Kayak mukanya tuh kelihatan lebih pintar Iya, gitu. betul. Tapi ternyata lebih clueless Ole gitu. iya gitu kan semua saya lebih meme gitu lah. Tapi ya Tapi kedatangan satu orang Bruno Fernandes tuh merubah betul. segalanya. Ya begitulah. Jadi semoga musim depan Liverpool bisa bangkit. Iyalah. Semoga tahun depan Roma bisa Scudetto. Karena musim ini tuh Liverpool tuh benar-benar drop apa ya? Dari ekspektasi awalnya yang bakal ini ngepasin apa juara Liga 20 ya kan? Iya. 20 karena benar-benar nggak ada sesuatu yang orang itu semua kan fine-fine aja gitu. Timnya nggak ada yang berubah. Bahkan Iya. masuk Thiago kan. Ya, Diego Jota bagus loh. Iya, Transfer benar. Liverpool awal musim. Maksudnya yang lubang-lubang itu udah ditambal dari musim lalu kan. Musim lalu udah ketahuan tuh kalau misalnya lawan tim parkir bis kesulitan gitu kan. Masukin Thiago yang bisa umpan-umpan terobosan gitu. Ternyata
dari Jordan Pickford, Anda kiper Hobbit, Anda cebol, rusak semuanya. Tapi musim depan kayaknya ini sih overhaul gede-gedean sih. Banyak pemain yang dijual lah. Oke, cukup masalah bola. Sekarang kita bicara tentang topik yang lumayan menarik, yaitu tentang culture shock di Indonesia. Waduh. Meskipun kita ini adalah berdua orang Indonesia berpaspor hijau, lambang Garuda, tapi kalau saya sih enggak, saya kan di Bali terus. Ya. Tapi Bung Bias ini cukup banyak loncat-loncat dari sejak lahir. Betul. Jadi gimana nih pengalaman culture shock berkali-kali, dan di Jakarta ini pun baru berapa bulan kan? Belum setahun? Belum. Mau 6 bulan. Mau 6 bulan. Oke, Anda lahir di Surabaya. Oh, lahir di Surabaya. Tapi dari suku Makassar, Bugis. Nah, saya lahir di Surabaya. Secara suku sebenarnya saya Minang, Oh, Padang. Padang. Ya. Tapi keluarga inti semua sudah merantau dari Padang. Jadi sekarang keluarga inti dari dari ibu itu sekarang ada di Surabaya sama Jakarta. Cuman keluarga dari ayah aja yang masih di Padang. Berarti Padang ketemu Padang? Iya, betul. Soalnya lu ceritakan katanya kalau orang Padang itu kan matriarki. Nah, Itu di keluargamu bagaimana? nggak terlalu diterapkan sih. Tetap ayah yang jadi pemimpin keluarga? Tetap ya? Mungkin itu aku pernah dengar cerita, aku nggak pernah nanya sebenarnya sih. Iya. Mungkin pas nikah gitu, pas Iya. nikah kan biasanya cowok ngelamar cewek gitu kan. Iya, kalau di Kalau Padang Padang kan kebalikannya. Iya. Nah, mungkin pas itu aja sih. Tapi pas rumah tangga sehari-hari ya tetap aja. Jadi saya kasih disclaimer ya, saya lahir di Surabaya, secara suku saya Minang, dari ayah yang memang orang asli Bukit Tinggi, Padang, sama ibu yang sebenarnya lahir juga di Surabaya, tapi ayah ibunya memang orang Padang yang merantau. Jadi orang asli sama orang yang merantau ketemu gitu. Iya. Terus masa kecil saya itu dihabiskan mungkin sekitar sampai SMA ya. Jadi sekitar 17 tahun tuh pindah-pindah kota. Karena waktu itu ayah saya tuh kerja di salah satu BUMN yang sering mutasi tiap beberapa tahun. Jadi saya pernah tinggal di Medan. Pertama saya lahir Surabaya. Oh, Surabaya sampai umur? Sampai TK, Kronologis. sampai TK lah. Sampai TK. TK saya di Jakarta. TK di Jakarta. Cuman sekitar setahun lah ya. Oh, sebentar TK sekali. sampai mau masuk SD. Mau masuk SD. Ya, SD sampai lulus SD itu di Medan. Oh, gimana Medan? Kan kotanya keras gitu kan. Iya. Ya. Tapi karena dari kecil udah lama di Medan, baru kerasanya itu ketika sudah nggak di Medan gitu. Jadi pas di sana tuh dia itu normal gitu. Banyak berantem. Enggak sih, enggak benar. Memang orangnya tuh kalau ngomong kayak nadanya tinggi gitu. Iya. Wah, macam mana pula kau? Kutunjang juga kau ini. Dulu mendengar tuh normal. Tapi ketika, nah kebetulan dari Medan itu pindah ke Makassar. Pindah ke kota yang secara kultur tuh sebenarnya sama-sama mirip gitu loh. Sama-sama ngomongnya tinggi, ngomongnya cepat gitu. Makanannya enak. Ya, makanannya juga apa simpel-simpel gitu kan. Iya. Jadi mungkin secara culture shock nggak terlalu jomplang lah. Oke. Nah, habis dari Makassar, baru di Makassar saya nggak lama, cuma 8 bulan. Oke. Baru kemudian saya pindah ke sebuah pulau yang akhirnya saya bertemu dengan spesies makhluk Eternals yang masih tersisa di muka bumi ini. Ke Bali 4 tahun kan. Dari Makassar ke Bali gimana? Nah itu baru benar-benar kerasa. Nah, gimana bedanya? Oke. Jadi saya kasih disclaimer dulu. Saya SD itu sekolah di sekolah swasta muslim. Ya, sebenarnya ya swasta apa ya? Bisa dibilang swasta muslim dalam artian dia yayasan yang itu muslim gitu. Cuma secara implementasi sih nggak terlalu yang benar-benar kayak pesantren gitu ya. Maksudnya kalau SD pun celana masih celana pendek gitu kan. Ya normal lah gitu.
Nah kemudian saya pindah ke Makassar. Makassar itu saya sekolah di SMP swasta punyanya Yusuf Kala. Ya, Yusuf Kala, wakil presiden yang lebih, jangan nanti masuk ke politik. Nah, di yayasan punya Yusuf Kala yang dijalankan memang dengan praktek muslim yang cukup ketat. Jadi SMP kita pakai celana panjang. Kalau SMP kan biasanya negeri kan panjang ya. Ini celana panjang. Terus tiap kita mau masuk mulai pelajaran mulai pagi gitu ya, sebelum pelajaran itu kita ada mengaji bersama. Terus tiap siang itu kita ada sholat duhur bersama. Terus ada pelajaran bahasa Arab gitu. Jadi bahasa Arabmu lancar? Ya enggak lah, dibilang banget kan. Oke. Saya tahu beberapa kosakata Arab, saya tahu. Fulus, Bahlul. Itu ada. Jadi di sana itu jalan sekolah dengan praktek Islam yang kental gitu. Nah, culture shocknya itu ketika pindah ke Bali. Nah, jadi dari swasta muslim, yang itu saya masuknya dari awal tahun pelajaran ya. Jadi maksudnya udah kan beda gitu loh. Kita masuk awal kalau tahun semua pelajaran, orang saling nggak kenal gitu. sama kita masuk tengah-tengah. Iya, semua orang sudah punya gengnya sendiri. Sama seperti Lampard dengan Tuchel gitu, beda. Tapi Tuchel lebih sukses ya. Enak mediocre Lampard juga. Oh ya, itulah karbitan. Nah, pindah ke Bali, masuk tengah-tengah, jadi double nih, masuk di tengah-tengah sama benar-benar budayanya beda sekali gitu. Oh ya, gimana? Aku pernah liburan aja ke Makassar. Pertama dari segi pertama pasti bahasa lah ya. Bahasa gitu. Kita kan kalau apalagi, nah ini tuh bisa kemana-mana ya. Jadi ini Bung Adi ini kan sangat jadi saksi gitu. Saya waktu saya SMP gimana tampilannya? Culun. Iya. Apalagi? Iya, ada kutu buku, gendut gitu. Iya, kacamata tebal, rambutnya tuh mengembang. Jadi benar-benar nggak menarik lah gitu loh. Nah, jadi agak susah kalau mau beradaptasi, mendekatkan diri, pengen kenalan dan lain itu ya agak susah. Ditambah tadi bahasa nggak ngerti gitu kan. Aneh gitu bahasanya itu nggak ngerti. Orang sama-sama ngomong bahasa Bali tuh. Nggak tahu ya, kalau dulu aku pindah dari Bali ke Surabaya itu kan juga beda bahasa ya, tapi lebih ngerti. Maksudnya bahasa Jawa Surabaya itu lebih orang nggak ngerti ngomongnya, tapi ngerti dia ngomong apa gitu. Gitu ya, menarik. Iya. Mama aku kan orang Surabaya, jadi aku dari kecil bisa bahasa Jawa. Ya apa sih kamu ibu lah? Kamu tuh kenapa sih? Gimana sih gitu? Iya. Jadi antara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa itu lebih mirip gitu. Mirip, ngerti kita dia ngomong apa. Bahasa Bali kan apa ya bahasa Bali yang umum gitu? Kengken sih. Apa itu? Maksudnya mau disambung-sambung itu juga bingung. Kengken itu apa gitu? Ci itu apa? Jadi pertama dari segi bahasa, terus kemudian dari fisik juga. Yang kedua memang dari segi budaya. Oh iya, pertama kali waktu masuk SMP, SMP kan aku nggak langsung masuk SMP 1 kan? Oh gitu, aku baru tahu. Iya kan kita sama-sama masuk di kelas 2 semester awal kok. Semester 2 kan? Semester 1. Kelas 2 semester 1. 2. Yakin. Apa tuh kelas 2 semester 1 masih di SMP sebelumnya? Aku nggak tahu. Terus? Pertama kali SMP biasanya dulu ngaji sebelum masuk pelajaran, sekarang perisandi ya? Iya kan? Iya. Berdoa sembahyang sama-sama gitu. Nggak ngerti ya, jadi ngapain gitu loh. Tapi karena dulu setiap hari kayak gitu, dulu hafal. Iya. Oh habis ini ngomong ini, habis ini ngomong ini hafal gitu. Hafal. Jadi budaya itu dulu ngaji, terus sekarang di Trisandi ya sembahyang. Terus ada ke Banten ya? Iya. Yang di pojok-pojok itu, Banten. Terus tiap sedikit-sedikit ada upacara. Iya, banyak libur. Terus ya kan banyak hal-hal yang terkait budaya itu yang aku juga baru pertama kali lihat, bukan kayak nganyam Canang. Iya nganyam Canang. Terus ya banyak lah gitu.
baru tahu juga bahwa upacara di Bali itu banyak banget ya, nggak cuma nyepi. Mereka tuh ada galungan kuningan yang bahkan kalau libur bisa 2 minggu sendiri. Terus kalau misalnya ada Purnama, Saraswati, itu udah upacara sendiri, libur lagi gitu kan. Jadi itu kaca swabnya pertama di situ. Ya tapi habis itu, tapi kemudian pindah ke Surabaya pun ternyata kaca swab lagi. Oh ya? Iya. Gimana? Kalau di Bali itu kan bisa dibilang pergaulan anaknya bebas ya, Iya, relatif lebih bebas lah gitu. iya bebas. Maksudnya kita cowok pegang kecawan cewek biasa aja gitu. Iya benar. Maksudnya meskipun bukan pacarnya atau gimana tuh biasa aja gitu. Iya. Aku pindah ke Surabaya itu pernah ngebawa kebiasaan itu gitu. Dan dilihatnya itu beda gitu loh. Padahal tuh konteksnya main gitu loh, tapi kayak aku pegang tangannya ceweknya gini gitu loh. Iya. Dan itu awkward gitu loh. Nah, jadi beda. Pacaran beda, budayanya beda. Tapi menarik sih, misalnya. Dan yang sekarang yang lebih baru dari orang yang lama tinggal di Surabaya. Kamu cukup lama di Surabaya? Lama. Berapa lama? Dari SMA berarti sampai tahun lalu? Iya, 13 tahun. 13 tahun di Surabaya? Iya, lama kan? Lama. Iya. Dari orang yang lama tinggal di Surabaya pindah ke Jakarta, itu beda lagi. Gimana Jakarta? Gimana ibu kota, Bung? Lebih cuek sih orangnya. Oh iya? Lebih cuek. Bahkan ibu kosku sendiri gitu ya. Gini, kalau di Surabaya dengan budaya Jawa itu kan kita terbiasa dengan budaya uga-ugu, budaya saling menghargai gitu. Monggo mas, mbak, monggo mbak. Jadi kita kayak menghormati orang lain gitu. Jadi kayak banyak senyum, Iya. terus budaya permisi gitu. Kalau di Jakarta ini orangnya lebih cuek gitu. Bahkan ibu kosku sendiri itu, menurutku tuh aku pertama kali kenal dia tuh agak shock juga. Ini orang jutek apa gimana sih gitu. Jarang senyum, ya enak, ya normal-normal aja kalau ngomong. Cuman ya dia nggak yang senyum gitu enggak. Ya jadi itulah, cukup menarik lah cara kaca swab. Secara di Jakarta juga tentunya yang paling berbeda itu ini ya, lingkungan pekerjaan juga ya. Oke. Jadi ya pertama dari cara ngomong lah ya. Kalau di Surabaya itu kan kita ngomong tuh ya aku, kamu, saya gitu kan. Bukan cuk. Ya itu kan kalau bahasa tongkrongan. Oke. Ya. Misalnya aku, kon, awakmu. Iya. Ya. Di sini kan pakainya lu gue. Iya. Iya. Lu, gue, lo, lu, gue, gua gitu kan. Bahkan sampai sekarang pun aku tuh sebenarnya masih belum terbiasa ngomong kayak gitu. Bahkan ke teman sendiri tuh kayak teman kantor sendiri kayak gua mau nih agak aneh gitu loh. Iya, masih. Jadi masih ke bawah mindset bahwa orang Jawa kalau ngomong lu gua itu tuh nggak pantas. Lagu, sosok kekotaan gitu loh. Nah, tapi kalau kita ngomongnya aku sama kamu, katanya orang-orang sini tuh kalau kita ngomong aku sama kamu sama orang yang ya biasa aja gitu ya, itu tuh malah baper orangnya gitu. Katanya gitu. Baper gimana? Baru ngerti. Ya kayak ngomong, kayak kalau kita ngomong aku sama kamu tuh berarti ada sesuatu yang serius yang diomongin gitu. Aku mau ngomong sama kamu. Kayak gitulah mindsetnya gitu. Jadi ketika dia dengar tuh jadi kayak dia mikir aku salah apa gitu loh. Dia ngomong kayak gitu. Tapi kalau aku mau ngomong lu sama gua, aku tuh masih ngerti tuh kayak nggak cukup sopan gitu loh. Apalagi kalau kita ngomongnya ke teman kerja yang mungkin dia lebih tua gitu ya, lebih senior gitu. Ya beberapa orang kalau di situ ngomongnya ya nggak pandang dulu, mau ngomong sama yang lebih senior, dia tetap ngomongnya lu gua, tapi aku masih nggak nyaman gitu loh ngomong. Jadi sebenarnya orang Jakarta ini lebih egaliter kan? Ya, Lebih egaliter dan lebih nggak basa-basi. Iya.
Jadi kalau orang Jawa itu kan dia budaya tadi ya, unggal-ungguh, nggak pengen bikin konflik. Istilahnya dia batin lah, batin. Iya. Ditahan sendiri gitu. Kalau di sini enggak, ini tuh orang cenderung dia ceplos-ceplos aja gitu ya. Nggak pakai basa-basi, ya udah. Mungkin karena mereka di sini tuh kayak tekanan hidupnya lebih tinggi gitu ya. Jadi ya mereka nggak punya ruang untuk drama lagi lah, pokoknya. Tapi sepengalaman aku ya, punya cukup banyak temen di sini itu, aku tuh bagi mereka masih terlalu direct loh. Ya kalau kamu tuh special case, memang kamu tuh terlalu direct. Tadi kamu ngomong di dalam ruangan